wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan pengabdian masyarakat mengenai mengukur tingkat pengetahuan edukasi mengenai upaya pencegahan komplikasi hipertensi yang akan dilakukan di Komplek Pemda 2 RT 11. Perlu kita ketahui bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Adapun gejala hipertensi seperti sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, rasa nyeri atau sakit di bagian dada, gelisah, penglihatan kabur, ataupun mudah lelah. Kemudian, pada hipertensi sekunder diperkirakan 5-10% disebabkan oleh penyakit ginjal dan 1-2% disebabkan oleh kelainan hormonal atau bisa juga disebabkan oleh dari obat-obat tertentu seperti pil KB. Hipertensi primer adalah kondisi di mana tekanan darah tinggi yang penyebabnya belum dapat diketahui. Meskipun begitu, belum dapat diketahui, diduga penyebab dari hipertensi tersebut adalah kenaikan hipertensi dari waktu ke waktu yang menyebabkan perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Pada penderita, sekitar 90% adalah hipertensi primer. Faktor risiko penderita hipertensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat dirubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dirubah, yang pertama ada umur, jenis kelamin, dan faktor genetik. Untuk faktor risiko yang dapat dirubah terdiri dari merokok, diet rendah serat, dislipidemia atau kolesterol, konsumsi garam berlebih, kurangnya aktivitas fisik, stres, berat badan berlebih, dan konsumsi alkohol. Jika hipertensi tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan beberapa komplikasi antara lain. Yang pertama yaitu stroke, yang kedua penyakit pembuluh darah tepi, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat kebutaan, dan juga pembesaran ventrikel, PJK atau penyakit jantung koroner, dan juga gagal jantung. Obat-obat hipertensi harus dikonsumsi setiap hari pada jam yang sama walaupun sudah merasa tidak ada gejala atau tekanan darah sudah normal. Obat-obat hipertensi yang tidak dikonsumsi secara rutin dapat memperparah tekanan darah, bahkan dapat menyebabkan komplikasi. Hipertensi dapat dicegah dengan cara merubah pola hidup, diantaranya dapat dengan mengatur pola makan, hindari stres, batasi konsumsi garam, hindari alkohol dan merokok, banyak makan buah dan sayuran, hindari minum kopi berlebihan. Untuk pasien dengan usia di atas 40 tahun, diharapkan untuk melakukan cek tekanan darah secara teratur. Cara mengatur pola makan. Yang pertama, gula. Batasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Kemudian yang kedua, garam. Batasi penggunaan garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok makan teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Kemudian yang ketiga, protein dan lemak. Batasi penggunaan daging berlemak, kemudian dan minyak goreng, kurang dari 5 sendok makan per hari. Kemudian, sayuran dan buah-buahan. 5 porsi sama dengan 400-500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Ada beberapa tips untuk mengontrol hipertensi. Yang pertama, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Yang kedua, pastikan ketersediaan obat di rumah. Yang ketiga, minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Yang keempat, ketahui tekanan darah Anda, di mana tekanan darah normal itu adalah 120/80 mmHg. Yang kelima, kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Yang keenam, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai aja Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Abedeta Afifah, psikiater